Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya pada video pembahasan materi dari mata kuliah Etika Islam. Saya Chandra Kirana, mahasiswa Uniga, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Prodi PGMI. Balik lagi kita akan membahas materi dari mata kuliah Etika Islam, yaitu materi yang kali ini sangat-sangat sensitif jika dibahas di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, yaitu etika lingkungan. Nah, jika sebelumnya biasanya saya mengambil secara pandangan umum dan pandangan Islam, kali ini saya hanya mengambil dari pandangan Islam saja karena sebelumnya di kelas materi tersebut dibagi dua bersama teman saya. Teman saya menjelaskan pandangan Islam secara umum dan pandangan etika lingkungan secara umum, dan saya dalam Islam. Tapi tidak apa-apa, kita akan membahas etika dalam lingkungan dengan serinci dan sebisa mungkin secara rinci maksudnya. Nah, etika lingkungan dalam Islam, menjaga alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Nah, apa itu etika lingkungan dalam Islam? Etika lingkungan dalam Islam adalah nilai-nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Konsep ini mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Sangat benar, tapi kebanyakan orang tidak paham dengan hal itu ya. Sehingga bagaimana yang terjadi sekarang? Perusakan lingkungan yang benar-benar, Masya Allah, luar biasa ya. Nilai moral dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Manusia sebagai khalifah, pemimpin atau pengelola di bumi. Alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kemudian tanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem. Dalil yang menyebutkan mengenai etika Islam etika lingkungan dalam Islam. Yang pertama ada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang membahas manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang membahas larangan membuat kerusakan di bumi. Yang ketiga Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang membahas kerusakan akibat ulah manusia. Setiap ayat mengajarkan tanggung jawab menjaga kepada kita sebagai manusia untuk menjaga alam sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Bagaimana sih bunyinya? Kalian bisa buka sendiri di Al-Quran, membacanya agar bisa menjadi ibadah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian tujuan etika lingkungan dalam Islam. Etika lingkungan dalam Islam memiliki tujuan mulia untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam sebagai ciptaan Allah. Yang pertama menjaga keseimbangan alam atau mizan sebagai ketetapan Allah. Yang kedua melaksanakan amanah dari Allah. Yang ketiga mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia. Karena alam ini sangat penting ya, dan merupakan, kalau orang Papua itu bilangnya hutan itu mama atau ibu bagi manusia, karena itu tempat tinggal. Pada alam yang memberikan kita makan, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita air, kemudian tempat kita untuk tinggal gitu ya. Poin keempat, menjaga bumi untuk generasi berikutnya sebagai warisan. Mengapa disebut sebagai warisan sih? Karena kalau sekarang alam tidak kita jaga dan kita biarkan hancur begitu saja, hal-hal yang indah kayak seperti contohnya curug atau keindahan hutan Flores Indonesia itu bisa sirna dan tidak bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya setelah kita tentunya gitu ya. Ada prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama tauhid, semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah.
Yang kedua khalifah, manusia bertanggung jawab menjaga bumi. Yang ketiga amanah, lingkungan adalah titipan yang harus dijaga. Yang ketiga adil, tidak merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Nah, dari poin tersebut kita akan membahas pada poin eksploitasi dan kerusakan secara berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah larangan dalam Islam terkait lingkungannya. Larangan pertama, merusak lingkungan atau fasad, perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Boros sumber daya atau israf, pemborosan yang dilarang oleh Allah. Kemudian eksploitasi berlebihan yang barusan saya akan bahas lebih lanjut, mengambil dari alam tanpa batas. Yang keempat, larangan mencemari air, tanah dan udara. Itu merupakan merusak ciptaan Allah gitu ya. Nah, sebelum ke contoh penerapan, kita akan membahas tentang eksploitasi tadi dan perusakan ya. Di Indonesia kita bisa lihat sendiri ya. Kita harus sebelum jauh ke masyarakat luas, sebagai mahasiswa kita harus bisa benar-benar menerapkan tentang pemikiran atau pemahaman atau kesadaran mengenai etika lingkungan ini. Mengapa penting? Karena jika kita tidak sadar atau kita mengacuhkan begitu saja, alam bisa benar-benar rusak. Lalu apa yang akan terjadi jika alam rusak? Pastinya kita rasakan sendiri ya. Contohnya kita ambil dari, ya tidak jauh-jauh dari tempat tinggal saya, yaitu di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut contohnya. Apa yang terjadi di sini yaitu pengalihan lahan hutan secara besar-besaran menjadi sebuah lahan pertanian. Apakah itu sangat merusak? Ya, tentu saja. Karena seharusnya lahan hutan itu kita jaga dengan sangat amat baik dan benar. Jangan ya, sebelum ke hal dasar dari kebersihan, kita harus menjaga hutan kita sebagai sesuatu yang harus benar-benar kita pedulikan. Karena lahan hutan itu adalah tempat gitu ya, dimana hutan itu merupakan tempat tinggal bagi hewan-hewan yang hidup di alam liar, kemudian penyerapan air skala besar saat hujan, kemudian penyumbang oksigen, dan bagaimana gitu ya jika kita menebangnya secara berlebihan. Dan sekarang itu terjadi di tempat saya. Bagaimana dulunya Gunung Cikuray itu rimbun dengan pepohonan yang besar-besar, indah gitu kan. Sekarang habis gundul dan dijadikan lahan perkebunan bawang gitu. Apakah tidak boleh kita mencari rezeki? Bukan tidak boleh mencari rezeki, tapi kita harus sadar dan paham bahwa kita tidak boleh serakah pada alam. Kita harus bukan hanya mementingkan kita sebagai manusia, tapi kita juga memikirkan bagaimana kehidupan makhluk Allah, kehidupan makhluk lain yang Allah ciptakan seperti hewan gitu kan, dan bahkan tumbuhannya itu sendiri gitu. Nah, sekarang yang terjadi dari sebagai akibat pengalihan lahan hutan di Gunung Cikuray, Kecamatan Bayongbong gitu contohnya, adalah apa? Yang pertama, pastinya pengurangan penghasil oksigen baik gitu ya. Bagaimana sekarang udara di Bayongbong itu yang tadinya sejuk menjadi mungkin sedikit lebih gersang gitu, karena ya tadi pengurangan pohon yang sangat luar biasa, Masya Allah, dari minimnya pemahaman pemikiran manusia terhadap lingkungan gitu. Kemudian yang kedua, aliran sungai yang tidak merata. Bagaimana ketika hujan terjadi, banjir bisa begitu besar, tapi saat tidak ada hujan, sungai benar-benar kering. Ini akibat dari tidak meratanya gitu penyerapan air yang ada di hutan.